Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'd. Alhamdulillah, teman-teman Ngafe Majelis Iwal yang dirahmati Allah, kita kembali bertemu di acara Ngafe pada malam hari ini. Alhamdulillah, karena atas berkat rahmat Allah kita semua diberikan kesehatan, kita semua diberikan kelapangan waktu untuk bisa hadir, baik yang di ruang Zoom maupun yang sedang menonton secara streaming di channel YouTube Majelis Gaul. Salawat salam kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau dan kita bisa berkumpul bersama beliau di surganya Allah. Amin. Baik, ini Akhwan, saya sebagai host. Minta maaf pada materi utamanya karena terlambat, gangguan teknis sinyal ini, karena handphone saya juga agak sedikit seperti ini. Jadi mohon maaf sekali lagi pada teman-teman karena terlambat sekian menit ya dari saya pribadi. Dan teman-teman, alhamdulillah sudah hadir materi kita pada malam hari ini, yaitu ini aksen-aksen Jawa sama seperti saya, Suryo, ya, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz, saya sapa dulu beliaunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, Ustaz Jatmiko ini adalah pembina mentoring pranikah di Etam Ta'arufan dan trainer Yuk Ngaji Samarinda. Jadi insya Allah beliau Panji dan Ustadz ini hostnya agak kendala, mungkin saya ambil alih saja. Mohon izin kepada Mas Pras, nanti kalau jenengan masuk bisa diambil alih lagi nih Mas. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la quwwata illa billah. Ini. Wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah teman-teman sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Berkat rahmat hikmah serta karunia semata sehingga pada malam hari ini kita bisa dikumpulkan kembali sama acara ngafe ngaji asik via online majelis gaul. Alhamdulillah. Ya sebelumnya ini hostnya sudah datang ya. Saya cukup sampai sini. Mungkin ini Mas Pras. Assalamualaikum. Mas Pras. Mas. Silakan Mas dilanjut. Mana ya? Assalamualaikum Mas Pras. Ini Bali ya, atas nama Bali ini Mas Pras ya. Halo, tes. Nah ya Mas, monggo Mas. Enak Mas. Halo, suara jelas ya? Jelas Mas, monggo. Halo, Mas Robi. Masuk. Ya, baik. Ya, Afwan, teman-teman, ngafe pada malam hari ini sedikit gangguan dari saya sebagai host. Jadi saya langsung saja kepada pematerinya Ustadz Jatmiko. Jadi mohon maaf sekali lagi. Silakan Ustadz untuk membawakan materi kita pada malam hari ini. Bagaimana aku mendapatkan? Monggo Ustadz. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azanallahu wa iyyakum jami'an, uhiyyakum bi tahiyatil khalidah wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa kaffa billahi waliyya, wa kaffa billahi syahida, wa kaffa billahi wakillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Yang pertama dan utama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati, Rabb penjaga langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman, berupa nikmat Islam, dan juga nikmat untuk bersua dan bertemu dalam majelis ilmu pada kesempatan malam hari ini, walaupun melalui live meeting Zoom ataupun juga kemudian yang live dari rumah melalui live streaming YouTube ya. Semoga kita senantiasa berada dalam kondisi sehat walafiat. Kesyukuran yang kita panjatkan ini tidak hanya kesyukuran yang terbersit di dalam hati, tetapi juga semoga kesyukuran kita ini ya senantiasa terucap dalam lisan, dalam zikir-zikir pagi kita, dalam zikir-zikir petang kita, ataupun zikir-zikir keseharian kita. Ya, tidak hanya cukup terbersit dalam hati, terucap dalam lisan, tetapi juga kemudian teraplikasikan dalam perbuatan. Ya. Semoga rasa syukur inilah yang nantinya akan memantik nikmat-nikmat Allah yang lainnya untuk bisa hadir dalam diri kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan pada manusia agung Rasulullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, khatamul anbiya, penutup para nabi dan pembawa risalah Islam yang mulia ini. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurahkan kepada istri beliau, keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Dan semoga kita senantiasa dipertemukan, ya, kita senantiasa dijadikan satu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan orang yang paling kita cintai, dengan sosok yang paling kita rindukan di dunia ini, ya, yaitu Nabi Allah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih. Ya, saya pada kesempatan malam hari ini diberi izin untuk sharing. Ya. Jadi tidak bermaksud untuk menggurui karena ilmu al-fakir juga
terbatas ya. Tentu kawan-kawan sekalian yang hadir pada majelis Jum ini, Al-Fakir memahami barangkali ilmunya akan lebih banyak daripada Al-Fakir. Maka di momentum pada kesempatan malam hari ini, Al-Fakir izin untuk menyampaikan ya sedikit yang pernah dipahami, sedikit yang pernah diketahui, semoga yang sedikit ini bisa ditambahkan oleh yang lain, digenapkan oleh yang lain ya. Karena ya apa artinya yang sedikit ini kalau kemudian tidak digenapkan oleh yang lain, sehingga tidak ada kesempurnaan yang kemudian bisa hadir dan kita nikmati pada kesempatan malam hari ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya diminta sharing terkait dengan bagaimana aku mendapatkanmu ya, bagaimana aku mendapatkan. Tadi seperti yang disampaikan, saya pribadi alhamdulillah kalau terkait kemudian dengan pranikah sudah sekitar 2 tahun menggeluti, membersamai beberapa kawan-kawan untuk belajar terkait dengan pranikah. Artinya saya pribadi juga belajar, ya, membersamai teman-teman untuk bagaimana memiliki pergaulan yang islami. Tidak hanya sekedar itu, sampai di endingnya harapan kita nggak sekedar pergaulan yang islami itu, tapi juga kemudian nanti pernikahannya juga pernikahan yang islami. Seperti itu. Alhamdulillah panitia memilihkan tema yang cocok dengan saya, dan alhamdulillah ini materinya sudah pernah saya sampaikan sebenarnya teman-teman sekalian. Kalau di kelas mentoring pranikah saya, yang pernah hadir di mentoring pranikah, semoga tidak bosan dengan materi ini dan semoga ini bisa semakin menghujam, ya, itu semakin menghujam. Dalam artinya kalau kita disuguhi kembali dengan materi yang sama, yang materi itu bisa jadi pernah kita dengarkan, pernah kita simak, ya, pernah kita lihat, atau bahkan mungkin kita sendiri yang pernah menyampaikan, sesungguhnya ketika materi itu hadir ke kita lagi, berarti ada perlu catatan lagi. Materinya sudah diaplikasikan belum? Nah, gitu. Kalau sudah diaplikasikan, sudah dijalankan dengan 100% ataukah belum? Nah, sehingga kita dipertemukan kembali dengan materi itu. Kalau ternyata memang kemudian belum dijalankan, nah pantas kalau kita ketemu dengan materi itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ku menemukanmu ini berbicara terkait dengan 2 hal, ya. Menemukanmu ini dalam artian yang pertama sebenarnya sudah ditemukan, ya. Hanya saja mau tinggal mengeksekusinya ini bagaimana gitu aja. Atau yang kedua, memang belum ada bayangan sama sekali, ya. Namanya belum ada, inisialnya belum ada, atau bahkan kita nggak punya bayangan untuk bisa menemukannya. Nah, itu ya, itu. Nah, terkait kemudian dengan tema malam hari ini, saya izin share screen, ya. Ada beberapa slide yang pengen saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Nah, semoga diizinkan ya. Bisa nggak ya share screen? Oh, bisa. Bisa. Nah, terkait kemudian dengan bagaimana caraku menemukanmu, kurang lebih itu ya. Ini berbicara terkait kemudian dengan ikhtiar, ya. Berbicara terkait dengan ikhtiar, perbuatan, apa saja yang kemudian harus dilakukan untuk menemukan sosok yang pengen kita cari. Tadi saya berbicara tentang sosok itu bisa jadi telah hadir, tetapi belum dieksekusi. Nah, ini bahasanya gimana ya? Sebelum dieksekusi ini ya. Atau juga belum hadir sama sekali, teman-teman sekalian. Ya, belum hadir sama sekali. Jadi semoga yang hadir pada kesempatan malam hari ini sudah memang waktunya untuk ya kurang lebih mau menikah gitu ya. Kalaupun belum nggak apa-apa. Ini jadi salah satu ilmu yang nantinya bisa dipraktekkan ya. Jadi salah satu ilmu yang nantinya bisa dipraktekkan. Kayak ketika kita belajar ilmu mawaris ya, kita belajar ilmu tentang pembagian warisan gitu. Tidak selamanya kemudian ketika kita mempelajari ilmu memang bisa langsung diaplikasikan. Ada waktu-waktu, ada ilmu-ilmu tertentu yang aplikasinya itu nunggu timing yang tepat. Kalau kita belajar tentang ilmu mawaris, itu nunggu kita memang waktunya layak untuk membagikan warisan atau kemudian kita mendapatkan warisan. Ini kan tidak bisa ketika hari ini belajar besok kemudian langsung praktek, nggak bisa. Sama dengan materi hari ini, bisa jadi ada sebagian dari teman-teman sekalian yang hadir pada pertemuan malam hari ini, ada yang memang belum waktunya untuk mempraktekkan.
maka ilmu ini disimpan, bisa juga kemudian di-share, dibagikan ke teman-teman yang memang sudah waktunya atau ngebet bahasanya, atau ngebet ya, dan nggak berhasil misalnya begitu ya. Semoga ini bisa jadi wasilah ya, wasilah untuk apa? Untuk bisa menemukan yang sosok yang memang dicari. Nah, ini ya, ini mohon maaf ini hasilnya seperti apa ya. Kalau di tempat saya agak sedikit ngadep, semoga bisa. Nah, baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait kemudian dengan ikhtiar ya, terkait kemudian dengan ikhtiar untuk menjemput jodoh impian. Bahasa saya langsung to the point saja. Ya. Jadi yang dimaksud mu itu bukan siapa-siapa kecuali calon yang memang Allah Subhanahu wa taala itu perbolehkan hubungan ini berlangsung. Ya. Jadi saya garis bawahi ya. Mu itu bukanlah pacar. Mu itu bukanlah gebetan. Mu itu bukanlah adik atau kakak. Mu itu bukanlah TTM-an. Mu itu bukanlah LDR-an atau apalah macamnya ya. Tetapi mu di sini ya, mu di sini adalah sosok yang akan mendampingi hidup kita, membersamai diri kita ya, tidak hanya sekedar di dunia, kalau bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Nah, ilmu yang saya maksud itu yang seperti itu. Maka untuk kemudian mendapatkan sosok ya yang Allah Subhanahu wa taala mungkin sudah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz sekitar ribuan tahun yang lalu. Wah, bahasanya kurang lebih seperti itu. Ya. Maka tidak hanya sekedar butuh kata mau, tetapi juga butuh ikhtiar yang menggebu-gebu. Nah, gitu ya. Itu tidak hanya sekedar kata mau, tetapi juga membutuhkan ikhtiar yang menggebu-gebu. Ibarat kalau orang ditanya, kamu mau nikah enggak? Mau. Nah, kalau ditanya begitu, semua orang juga mau. Tetapi perbedaan antara orang yang serius dengan orang yang tidak adalah dilihat dari ikhtiarnya. Dilihat dari actionnya. Nah, saya kasih contoh, misal, kita punya adik, 2 orang adik. Adiknya masih kecil, anggap aja sama-sama 5 tahun, atau sama-sama 6 tahun, atau satu 6 tahun, satu 5 tahun. Atau kita punya anak. Nah, kamu enggak ada yang punya anak ya di sini ya. Kita punya adik lah, punya adik kecil masih. Anggap aja usianya masih 5 tahun atau 6 tahun. Kita datang ke rumah, bawa 2 es krim. Ya, bawa 2 es krim. Adik yang pertama, kita tawari es krim. Dek, mau es krim nggak? Dia jawab, mau Kak. Tetapi dia masih asik sama mainannya. Ya, ketika kita tanya mau es krim nggak? Jawabannya mau, tapi dia masih asik sama mainannya. Adik yang kedua kita tawari, Dek mau es krim nggak? Mau Kak, mau Kak, mau Kak, mau Kak. Bahkan dia lari ke kita. Bahkan apa? Bahkan dia ya gandol-gandoli kita ya, bahasanya orang Jawa ini. Saya orang Jawa tapi di Kalimantan ya. Bahasanya itu gandol-gandolin kita. Ya, kalau boleh kita dipeluk-peluk ya. Kalau boleh tangan kita ini diraih untuk ngambil es krim yang ada di tangan kita. Nah, pertanyaan saya adalah yang paling pengen banget. Yang paling pengen banget itu kira-kira yang pertama atau yang kedua? Ya. Nah, tentu kalau kemudian kita lihat dari ikhtiarnya, maka yang pengen banget itu adalah orang-orang yang kedua. Nah, atau adik kita yang nomor 2 tadi. Kenapa? Karena bisa dilihat ikhtiarnya, bisa dilihat actionnya, bisa dilihat aplikasinya dalam perbuatan dia. Kita bisa melihat, oh ternyata ini. Maka secara otomatis kita pun akan lebih respect kepada yang memang pengennya menggebu-gebu. Gitu. Sama teman-teman sekalian, dalam hal jodoh. Terkadang pengennya kita itu hanya sekedar pengen, tetapi kemudian dalam tataran action itu enggak nyata. Ya. Ada yang pengen nikah, tetapi masih malas-malasan bangun pagi, misalnya. Nah, misalnya laki-lakinya ada yang pengen nikah, tapi upayanya, ikhtiarnya untuk mencari uang jujuran atau uang panai bisa jadi masih setengah hati. Nah, itu masih setengah hati. Berarti ini ikhtiarnya belum menggebu-gebu. Saya bilang gitu ya, baru sekedar mau. Atau kalau ada akhwat yang pengen nikah ya, tetapi ikhtiar untuk memantaskan diri menuju pernikahannya itu ya apa adanya. Disuruh belajar masak, ya enggak belajar masak. Disuruh nambah ilmu agama, yo malas datang ke pengajian. Nah, gitu ya. Disuruh nimba ilmu tentang pranikah, ya asiknya nonton film Koreaan misalnya begitu ya. Ini tandanya bahwa sebenarnya
maunya kita itu cuma mau yang tertuang hanya dalam lisan saja, belum teraplikasikan dalam perbuatan yang menggebu-gebu tadi. Sekedar mau, tidak ada ikhtiar yang menggebu-gebu. Maka bagi teman-teman sekalian, ya, pastikan kalau memang kemudian sudah pengen mendapatkan seseorang yang tadi disebutkan mu-nya tadi, ikhtiar kita harus memang kemudian ikhtiar yang menggebu-gebu. Berbicara kemudian terkait dengan ikhtiar, maka saya membagi ikhtiar ini menjadi dua bagian. Ya, jadi ikhtiar ini menjadi dua bagian. Apa ikhtiar yang pertama? Ikhtiar yang pertama nantinya disebut dengan ikhtiar langit. Ya, itu ikhtiar langit. Saya mengambil Saya mengambil contoh atau nama ikhtiar langit dan bumi ini sekali lagi salah satunya terinspirasi dari kisah Siti Hajar dan Ismail alaihissalam yang nantinya mungkin bulan depan ya peristiwanya akan kita peringati. Apa itu? Ya salah satunya kemudian bagaimana Bunda Siti Hajar ini ketika kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke sebuah lembah yang gersang, tidak ada manusia di sana, bahkan tumbuhan pun enggan untuk tumbuh di sana, ya, bahkan bisa jadi binatang melata pun rasanya tak mau untuk melangkah di situ. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat skenario hidupnya begitu indah, ya. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghajar, ya, istrinya tercinta dan juga kemudian putranya tercinta Siti Hajar dan Ismail alaihissalam untuk menuju lembah dulunya gesang tetapi sekarang paling dirindukan, gitu ya, paling dirindukan. Gitu. Diajaklah ke sana Siti Hajar dan Ismail alaihissalam itu di tempat yang gersang. Tidak ada manusia, tidak ada tumbuhan, bahkan disampaikan begitu, bahkan binatang melata pun enggan untuk lewat di sana karena memang kondisinya sangat mengerikan. Tetapi sekali lagi, ya, ini ya, keteguhan seorang kemudian wanita di sana. Gitu ya. Dia tanya kepada Nabi Ibrahim, sering ini disampaikan begitu. Ya, aneh, kenapa kok dibawa ke sini? Dia tanya kepada Nabi Ibrahim, kita ini mau dibawa kemana? Tanya ke Nabi Ibrahim. Tapi sekali lagi Nabi Ibrahim ini nggak mau nengok, nggak mau jawab, terus aja jalan. Ya, wahai Ibrahim, sebenarnya kita ini mau diajak kemana? Ya, kita ini mau diajak kemana? Ya, kok ke tempat yang gersang, kok tempatnya nggak ada kehidupan dan seterusnya. Tetap nggak dijawab, tapi Nabi Ibrahim terus jalan. Ya, sampai kemudian di pertanyaan ketiga, ya, ini bedanya ya, kisah para Rasul kemudian dengan sinetron hari ini. Kalau kisah para Rasul yang disebutkan Siti Hajar yang cuma memanggil Ibrahim, kita mau kemana sebenarnya? Bahasanya bahasa seperti itu, nggak terlalu lebay. Kalau hari ini kita nonton sinetron terlalu lebay. Pernah nonton film Roma ya? Ani, apakah engkau hendak menggantikan aku dengan laki-laki yang lain? Jawabannya kan tidak, Roma. Itu yang ada di iklan-iklan itu. Kalau ini kan enggak, kondisinya natural. Tapi ketika kemudian Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini adalah perintah Rabbmu? Apakah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala? Kemudian baru Nabi Ibrahim menjawab, iya. Setelah itu baru Siti Hajar merasa tenang. Kalau ini kemudian adalah perintah Rabbmu, maka aku akan mengikutimu. Nah, ini yang pertama teman-teman sekalian, pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ya, gitu. Seberapa tidak masuk akal sekalipun sebuah perintah itu, ketika kemudian memang itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan bagi seorang muslim ya selain sami'na wa ata'na. Pelajaran yang pertama. Sampai kemudian Siti Hajar dan Ismail ini berada di sebuah lembah, tidak hanya sampai di situ, ya, tidak hanya sampai kemudian dibawa ke sebuah lembah yang gersang itu, sudah sampai di situ ditinggal lagi. Gitu ya. Sudah sampai situ kemudian ditinggal lagi. Ya. Gitu. Apa kelanjutan kemudian kisahnya? Seperti yang kita tahu, bahkan ketika kemudian ditinggal, tadi bagaimana kemudian layaknya seorang ibu yang sangat sayang dengan anaknya, putranya, dia pengen berikhtiar, ya, mencari kemudian air karena Ismail alaihissalam ini sudah mulai nangis, ya, sudah mulai nangis karena memang membutuhkan air untuk minum. Siti Hajar kemudian berjalan. Itulah yang kemudian kita kenal dengan sa'i, yang kita kenal dengan sa'i. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa sesungguhnya
pada saat sa'i, ya, yang sedang dicari oleh Siti Hajar itu tidak semata adalah air. Selain air yang dicari oleh Siti Hajar, sesungguhnya Siti Hajar sedang mencari rob yang memiliki air. Kalau dia cuma mencari air, tidak mungkin ya, orang yang normal itu nggak mungkin dia lari 7 kali ya bolak-balik di tempat yang sama, sementara dia tahu bahwa di tempat yang sama itu dia nggak menemukan air. Tetapi yang dia cari itu tidak semata air, tetapi yang dia cari itu adalah rob yang memiliki air. Maka disinilah kemudian ketika kita mengenal ikhtiar Siti Hajar ini sesungguhnya tidak hanya sekedar ikhtiar bumi, lari, tetapi juga kemudian ada ikhtiar langit, yaitu siapa? Mencari yang memiliki air. Nah, kalau kemudian itu kita tarik ya tentang tema kita bagaimana ku menemukanmu, harusnya ikhtiar kita untuk menemukanmu-nya ini bukan hanya sekedar ikhtiar bumi, tetapi juga kemudian harus ada ikhtiar-ikhtiar langit yang kita lakukan. Ya, gitu. Nah, hanya saja memang tidak ada ikhtiar langit yang khusus, teman-teman sekalian. Nah, kalau bahasanya itu tidak ada amalan khusus untuk bisa mendapatkan jodoh ini, karena memang rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Maka karena tidak ada ikhtiar khusus, nah ini ikhtiar-ikhtiar umum lah yang kemudian dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Agar apa? Agar Allah berkenan. Ya, jadi kalau nyari jodoh, jangan cuma nyari jodohnya, tapi nyari sebenarnya yang memberikan jodoh. Nah, bagaimana kemudian kita nyari ya, sosok yang memberikan jodoh ini? Maka kemudian ada ikhtiarnya. Disinilah yang kemudian saya sebut dengan ikhtiar langit. Ya, nah di ikhtiar langit ini ada beberapa langkah atau juga kemudian amalan yang teman-teman bisa lakukan ya dalam rangka untuk menemukan mu-nya tadi ya, dalam rangka untuk menemukan mu-nya tadi. Karena mu-nya ini kalau memang belum ada namanya berarti dia masih tersimpan oleh Rob yang Maha Menyimpan ya. Bagaimana kemudian agar Rob yang Maha Menyimpan ini berkenan untuk memberikannya kepada kita ya, butuh ikhtiar. Salah satunya dengan ikhtiar langit. Ikhtiar langit yang pertama yang teman-teman sekalian bisa aplikasikan untuk menemukan mu-nya tadi, ya apa ini? Yakin dengan qadha-nya Allah Subhanahu Wa Taala. Qadha ini adalah ketetapan baik dan buruknya ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang pertama ini saja kita nggak yakin, sulit ini untuk bisa menemukan mu-nya ini sulit, ya. Untuk bisa menemukan mu-nya ini sulit. Di sini sampaikan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara. Rezekinya, ajalnya, jodohnya, kecelakaan dan kebahagiaan atau baik dan buruk. Artinya apa teman-teman? Yang pertama, ketika kemudian kita itu sudah beriman kepada Allah, konsekuensi yang kemudian ada di rukun iman itu salah satunya adalah ya kita yakin terhadap qadha baik ya ataupun juga kemudian ketetapan yang buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam hal jodoh ya. Dalam hal jodoh ini tidak berbicara hanya sekedar siapa, tetapi juga berbicara tentang kapan waktunya ya, tentang kapan waktunya untuk kita ya. Untuk teman-teman sekalian yang bisa jadi usianya sudah begitu apa ya, nggak enak kalau larut ya, yang usianya sudah matang, maka sekali lagi di sana Allah Subhanahu Wa Taala ingin mempertajam, memperkuat keyakinan kita akan apa? Akan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala terkait apa? Terkait datangnya jodoh, gitu ya. Terkait dengan datangnya jodoh. Pun begitu juga dengan kita yang bisa jadi ya, sudah berproses dengan banyak orang, tetapi tidak pernah menemukan ujung dari proses tersebut, yakni pelaminan. Maka di sana sekali lagi keimanan kita, keyakinan kita terkait dengan siapanya yang kemudian harus dipertemukan dengan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga kemudian perlu dipertajam. Ya, perlu dipertajam. Maka
saya menyarankan bagi teman-teman sekalian untuk menemukan mu-nya itu yang perlu dilakukan. Agar apa? Agar ikhtiar kita ini tidak mudah pada semangat. Kalau hari ini kalau Syawal ini ternyata kita belum halal, ya semoga Syawal 1443 kita sudah halal, kan begitu. Artinya apa? Kita tetap dalam koridor yakin bahwa qada Allah terkait dengan jodoh itu tidak akan pernah meleset dari apa yang telah Allah takdirkan. Tentang siapanya dan tentang kapan. Dua hal itu kalau kita berbicara jodoh terkait dengan qada. Tentang siapa dan tentang kapan ini Allah yang kemudian maha tahu. Ya, Allah yang maha tahu. Maka keyakinan itu harus tertanam dan harus terhujam kuat dalam diri kita. Sehingga apa? Sehingga tidak menyebabkan kita ini menjadi seorang muslim yang senantiasa galau. Teman-temannya sudah pada nyebar undangan, teman-temannya sudah pada broadcast undangan, ya. Kita ta'arufan aja gagal terus misalnya begitu ya. Nah, gitu. Agar apa? Agar ini keyakinan kita akan tetap tumbuh. Ini yang pertama, penting, yakin itu penting ya. Kita lanjutkan, ini agak cepat aja ya, karena memang sudah malam. Yang kedua teman-teman, ikhtiar langit yang perlu teman-teman lakukan adalah melatih takwa. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Talaq ayat 2 sampai 3. Nanti silakan dicari ayatnya. Barang siapa bertakwa kepada Allah. Kuncinya apa? Kuncinya takwa. Niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Masalah kita itu apa sih? Menemukanmu kan? Nah, gitu. Nggak ketemu-ketemu kan misalnya begitu kan. Gimana mau ketemu kalau jalannya aja kita nggak tahu. Bagaimana mau ketemu kalau Allah itu ngeblok jalannya? Maka agar kita bisa menemukan mu-nya kita ini, ya, agar kemudian kita ini dapat jalannya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Bertakwa. Ya, bertakwa. Takwa itu memang tidak bisa 100% teman-teman. Ada kalanya ketakwaan kita naik, ada kalanya ketakwaan kita turun. Tetapi disinilah kemudian ya upaya kita untuk senantiasa melatih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak hanya sekedar memberikan jalan keluar ketika kita bertakwa, tetapi di situ Allah sebutkan kita akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bagi teman-teman sekalian ya, yang tidak bisa melangkah atau tidak berani untuk mengajukan proposal ta'aruf karena mungkin pekerjaan masih pas-pasan, karena mungkin background orang tua yang biasa-biasa saja, karena mungkin ya dari sisi background pendidikan yang biasa-biasa saja sehingga masih minder dan seterusnya, gitu ya. Sebenarnya kita punya backingan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya hanya takwa, Allah akan mendatangkan rezeki dari arah-arah ya yang tidak disangka-sangka. Ya, dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya nikah itu berat, ya. Tetapi ada Allah yang kemudian membuatnya menjadi ringan kalau kita bertakwa. Tidak hanya sekedar itu, ya, tapi Allah kemudian merangkai takwa ini dengan tawakal. Ya. Artinya ada ikhtiar untuk takwa, setelah ikhtiar untuk takwa ini ada tawakal. Ya sudah, kalau sudah ikhtiar ini pasrahkan, tawakal. Kalau sudah tawakal, apa kata Allah? Dicukupkan. Dicukupkan kata Allah. Ya, gitu. Keperluan kita itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ini kunci yang kedua. Ikhtiar langit yang kedua. Ya, yang kedua ini masih berkaitan dengan keyakinan. Ya, terkait masih kemudian dengan keyakinan. Boleh ayatnya disimpan sebagai kemudian pengingat bagi kita untuk senantiasa semangat untuk kemudian mencari mu-nya tadi. Poin yang ketiga teman-teman sekalian, ikhtiar langit. Saya sering katakan kepada teman-teman yang saat ini sedang berikhtiar untuk mendapatkan jodoh. Kalau kita itu sudah ngebet banget pengen nikah, pengen nemukan mu-nya tadi, tapi kemudian keinginan kita itu tidak mampu menggerakkan kita untuk melaksanakan sholat tahajud, berarti kita tidak sedang benar-benar ingin untuk menikah. Gitu ya. Jadi kalau kita pengen sesuatu, tetapi pengennya kita itu enggak sampai membuat kita itu tergerak untuk melaksanakan sholat tahajud, sesungguhnya kita tidak sedang tidak sedang serius ya. Kita enggak serius untuk kemudian enggak serius untuk pengen ya untuk nikah. Nah, itu saya bilang. Berarti hanya sekedar mau ya, hanya sekedar mau. Maka tadi cerminan.
Kalau kemudian memang keinginannya kuat, harusnya itu bisa membuat dia bangun di sepertiga malam. Untuk apa? Menyampaikan keinginannya. Untuk menyampaikan keinginannya. Kalau misalnya subuhnya saja masih terlambat, itu berarti keinginannya belum benar-benar kuat. Ya, gitu. Karena mintanya ke Allah juga masih ala kadarnya. Gitu. Nah, di ikhtiar langit yang ketiga ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk bisa melaksanakan dan menghujamkan setiap keinginan kita, terutama di sepertiga malam ini. Ya, gitu. Next, saya ajak teman-teman beralih ke ikhtiar langit yang keempat. Ya, yang keempat ini spesial, yaitu sholat hajat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai kebutuhan kepada Allah atau kepada seseorang dari Bani Adam, maka berwudulah dan perbaikilah wudunya, kemudian sholatlah 2 rakaat. Ya, para sahabat menyebut sholat 2 rakaat ini adalah sholat hajat. Nah, coba bayangkan. Ya, kita aja menginginkan, kalau kemudian serius, harusnya kan kemudian keinginan ini ada, dikhususkan. Kalau memang kemudian hari ini belum dapat, refleksinya tadi, kita sudah benar-benar serius belum minta. Kita belum benar-benar serius enggak untuk menemukan munya tadi. Kalau ikhtiar kita belum sampai sana, kemudian hari ini belum dapat, oh ya memang pantas. Itu ya, teman-teman sekalian ya. Ikhtiarnya. Kemudian ia meminta pada Allah urusan dunia dan akhirat, maka ia pun akan tetapkan. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan melalui sholat hajat. Ya. Nanti boleh dirangkum teman-teman sekalian. Materinya saya bagikan ya. Nah ini. Yang kelima, sholat duha. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, jangan engkau tinggalkan 4 perkara, sholat di awal siang, di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Teman-teman sekalian ya. Kita ini nggak punya apa-apa. Bahkan diri kita saja, itu kita nggak bisa mengendalikan. Coba siapa di antara kita yang mungkin bisa menahan ya, kedipan matanya untuk tidak berkedip? Nggak ada. Siapa yang kemudian bisa menahan ya, detak jantungnya untuk berhenti, ataukah kemudian terus berdetak tanpa henti? Nggak ada. Bahkan sekedar diri kita pun kita itu nggak punya. Ya, kita bukan pemiliknya. Kita bukan pemiliknya. Maka agar kemudian dicukupi segala urusan kita. Ya. Terus terang, ya, ini pengalaman saya pribadi, atau kemudian dari banyak survei ya, dari banyak penelitian. Ya, saya sebutkan bahwa ikhwan itu apa sih alasan utamanya kemudian tidak segera meminang atau juga menghitbah. Salah satu alasan terberatnya adalah biaya. Ini surveinya. Boleh komen kalau yang iya. Gitu ya. Ini surveinya itu. Kenapa sih kok ikhwan ini nggak berani maju ke proses ta'aruf? Salah satu sebabnya adalah masalah biaya. Kalau akhwat apa? Oh, kalau akhwat ini related, masih berhubungan. Nah, ya. Akhwat ini nggak nikah karena salah satu sebabnya calon yang nggak berani-berani menghitbah. Itu jadi saling berhubungan. Ya. Maka para ikhwan, jika antum serius untuk segera menghalalkan seseorang, ikhtiar langitnya kencengin, menurut saya begitu. Ya. Kalau antum serius untuk segera menemukan seseorang munya tadi itu, maka ikhtiar langitnya kencengin. Salah satunya apa? Sholat duha. Karena insya Allah urusan kita akan Allah mempermudah. Ya, segala kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu butuh apa sih? Butuh kita itu apa? Orang yang nggak butuh aja Allah kasih. Masa kita yang butuh ya? Dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah nggak kasih. Kan nggak akan rasional dalam pikiran kita. Yang kita nggak dikasih itu kan memang kadang karena kita itu mungkin cuek, mungkin nggak butuh, mungkin merasa Allah juga maha tahu. Padahal Allah kan maha suka kalau kemudian diminta. Maka poin yang kelima ini, jika antum memang berikhtiar kuat sungguh-sungguh ya untuk mencari jalan bagaimana cara menemukan munya tadi, nah, ini menjadi bagian dari checklist harian kita yang tidak akan pernah atau yang harus kita lakukan. Ya. Next, yang keenam, ini juga salah satu amalan yang saya rekomendasikan sebagai ikhtiar langit, ya, untuk sebagai ikhtiar menemukan munya tadi. Ya, untuk menemukan munya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak ada sehari pun sekalian hamba itu memasuki suatu pagi kecuali ada 2 malaikat yang turun. Salah satu dari malaikat berkata, ya Allah berikanlah rezeki kepada orang yang menafkahkan hartanya. Ya,
Sementara yang lain berkata, ya Allah, kurangkanlah dari yang dimiliki orang yang menahan hartanya. Masya Allah. Pagi, ya, terutama rezeki infak subuhnya di pagi hari. Itu karena memang di pagi hari itu, menurut beberapa riwayat, di sanalah kemudian sip malaikat itu berganti. Nah, gitu ya. Jadi ketika kemudian kita melakukan amalan di situ, doa malaikat ini menjadi salah satu yang bisa menjadikan doa-doa kita itu makbul, insya Allah. Ya. Yang ketujuh, teman-teman sekalian, yang bisa kita lakukan hari ini, terkadang saya menyampaikan pada teman-teman itu, sulitnya jodoh kita datang, ya, lamanya kemudian calon kita itu nggak muncul-muncul, ya, atau juga kemudian kemampuan kita ini yang nggak segera pantas-pantas, itu bisa jadi karena banyaknya dosa-dosa kita. Ya. Sehingga apa? Sehingga Allah itu belum berkenan memberikan jalan. Saya kasih ibarat, semisal kita tuh naik sebuah mobil, kendaraan, kemudian hujan deras. Ya. Pada saat hujan deras, sebenarnya jalan itu ada, teman-teman sekalian. Hanya saja karena saking hujan itu deras, ya, membuat apa? Membuat jalan itu menjadi tidak terlihat. Nah, sama dalam kehidupan kita. Ketika kita itu banyak masalah, terutama terkait kemudian dengan permasalahan yang satu ini, yang paling banyak membuat anak-anak muda ini galau, ya, dan tidak nemu-nemu jalannya katanya. Sebenarnya jalannya dari Allah Subhanahu Wa Taala itu mungkin sudah ada, hanya saja mata kita yang tidak mampu melihatnya, ya. Gitu. Mata kita ini tidak mampu melihat, bukan karena sebab yang lain, karena bisa jadi karena sebab banyaknya dosa-dosa kita. Ya, itu. Maka bagi teman-teman sekalian yang memang sangat bersungguh-sungguh, ya, ikhtiar untuk menemukanmunya tadi, gitu, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan menjadikan istighfar ini sebagai salah satu amalan yang senantiasa dilakukan dalam aktivitas sehari-hari. Kata Allah, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Nah, Masya Allah, Barakallah, ya. Nah, ini poin yang ketujuh. Masih ada enggak ya ikhtiar langitnya? Yang delapan, nah, doa yang spesifik. Doa yang spesifik ini yang saya maksud, antum maunya apa? Ya, kalau misalnya ada nama seseorang yang kemudian perlu diminta, ya diminta. Ya, kalaupun, ya ini saya sebut, kalaupun kemudian ya kita tidak berjodoh dengan seseorang yang namanya selalu kita sebutkan dalam doa kita, insya Allah bisa jadi kita akan berjodoh dengan seseorang yang senantiasa menyebut nama kita dalam doa-doanya. Artinya apa? Ya, kalau kemudian kita memang ngebet, teman-teman sekalian, ya doanya memang dispesifikkan. Doa khusus minta dipermudah terkait dengan urusan tersebut. Gitu ya. Bukankah kemudian semua nabi itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan pertolongan, entaskan dari berbagai macam cobaan, ya. Allah berikan jalan keluar atas setiap masalahnya. Salah satu sebabnya adalah karena doanya. Kita lihat bagaimana Nabi Yunus ketika kemudian ditelan oleh ikan paus yang besar, berada dalam tiga kegelapan, ya, yang bisa kemudian membuat Nabi Yunus alaihissalam itu diangkat oleh Allah dari dasar lautan. Salah satunya adalah dengan doa. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz zalimin. Gitu. Kata Allah, apa seandainya Yunus itu enggak berdoa yang seperti itu, maka niscaya dia akan didiamkan saja sampai yaumil akhir, kata Allah. Ya. Bukankah Musa ketika kemudian berhadapan dengan pasukan Fir'aun, ya, dan berhadapan dengan sungai Nil, ya, yang menyebabkan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berkenan memberikan pertolongan adalah juga karena doanya. Bukankah ketika Rasulullah itu sedang berhadapan, ya, di perang Badar dengan 1.000 lebih pasukan, sementara dia hanya membawa 300 pasukan, ya, bukankah juga doanya yang kemudian menyelamatkan beliau? Ya, itu. Dan nabi-nabi yang lainnya juga sama, teman-teman sekalian. Maka kemudian doa ini adalah senjata utama seorang muslim. Ya. Kalau kita tahu bahwa doa ini adalah senjata utama bagi seorang muslim, harusnya kita tahu kita punya senjata yang paling canggih.
Artinya senjata yang paling canggih itu gimana? Kita tahu kapan waktunya doa-doa itu mustajab. Contoh misalnya, waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Waktu-waktu mustajab untuk berdoa ini ibarat senjata yang canggih. Ya. Senjata yang kemudian kalau kita pakai itu pasti langsung menghujam. Contoh misalnya, setelah asar di hari Jumat. Ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Menurut buku yang saya baca, harusnya kalau seorang muslim itu tahu bahwa setelah asar di hari Jumat itu adalah waktu yang tepat atau waktu yang makbul untuk memanjatkan doa, harusnya dia tidak boleh mengisi waktu itu dengan amalan yang sia-sia. Ya, nggak main futsal misalnya begitu ya, nggak asik cuma nongkrong ya, nggak asik misalnya main handphone, tetapi dia sadar bahwa di waktu itu dia pergunakan semaksimal mungkin untuk apa? Untuk doa. Kenapa? Karena di waktu itu adalah waktu mustajab yang bisa dia pakai. Ya. Ibarat anak panah itu kalau dia lepaskan itu bisa langsung menghujam. Gitu. Kalau seorang muslim itu tahu. Nah, maka yang seperti ini menjadi salah satu sebab juga bagaimana kemudian Allah ini mengabulkan apa yang kita inginkan. Nah, itu ya. Insya Allah ini 8 ikhtiar langit ya, yang bisa kita lakukan untuk kemudian menemukanmu yang hari ini mungkin bisa jadi sedang kita cari. Nah, saya tidak hanya sekedar membersamai teman-teman sekalian dengan ikhtiar langit, tetapi ini saya kasih tips untuk kemudian bisa mendapatkan mu-nya tadi ya. Nah, ini tidak hanya sekedar ikhtiar langit, tapi ada ikhtiar bumi. Nah, gitu. Kalau Siti Hajar itu harus sa'i, lari-lari kecil, sehingga kemudian muncul Zam-Zam, maka teman-teman juga sudah harus lari-lari kecil nih. Untuk apa? Munculkan mu-nya tadi. Nah, gitu. Yang pernah saya sampaikan, untuk kemudian mempercepat atau menemukan mu kita tadi, ada 5 langkah yang dilakukan. Ya. Ini kalau yang belum dapat loh ya. Kalau yang sudah dapat, tapi belum berani mengeksekusi, ya nggak ada cara yang lain sekali selain memberanikan diri. Tetapi bagi teman-teman sekalian yang belum dapat, belum menemukan mu-nya tadi, ini beberapa tahapan yang biasa saya rekomendasikan bagi teman-teman sekalian untuk menemukan mu-nya tadi. Apa yang pertama? Yang paling sangat realistis itu nyari sendiri, teman-teman sekalian. Nyari sendiri. Karena kita yang lebih memahami tentang kebutuhan diri kita kan. Maka nyari sendiri ini cara yang biasa saya ajarkan teman-teman ya. Di list teman kerjanya. Nah, misalnya kalau Ikhwan, coba diingat-ingat. Ada nggak teman kerja kita yang bisa kita jadikan sebagai calon dari ibu, dari anak-anak kita misalnya. Kalau nggak ada ya Ustaz. Ini teman saya kerjanya cowok semua. Wah ya gitu ya. Ya sudah, ganti. Kalau pernah kuliah, pernah sekolah, dicek. Ada nggak ya teman saya sekolah atau teman saya kuliah yang mungkin good looking, nggak sekedar good looking, tetapi juga kemudian akhlaknya juga baik. Mungkin bisa dijadikan salah satu pertimbangan. Ya, gitu. Nggak ada teman kuliah, nggak ada teman sekolah, mungkin bisa teman pengajian, ya. Mungkin bisa teman pengajian atau apa saja yang kemudian berhubungan dengan aktivitas kita, ya. Masa iya kita ini 24 jam ya, nggak ada yang sama sekali yang kita temui sih, kan nggak mungkin, gitu. Nggak mungkin gitu. Maka pasti ada teman-teman sekalian. Nah pertanyaannya kan orang tersebut itu layak ataukah tidak? Untuk mempertimbangkan seseorang itu layak ataukah tidak, maka dia kan perlu diajukan untuk dipertimbangkan. Ya, pertanyaannya kalau kita nggak pernah mempertimbangkan, bagaimana cara kita bisa menentukan? Nah, maka ini yang perlu dilakukan. List dulu. List. Ini nggak cocok, eliminasi. Nggak cocok, eliminasi. Nggak cocok, eliminasi. Nah, sudah ada, eksekusi. Saya begitu eksekusi. Kalau sudah tidak ada, poin yang pertama, ikhtiar kita sendiri nggak jalan, ya, mentok Ustaz, nggak dapat saya, teman kuliah nggak ada, teman kerja nggak ada, teman di pengajian juga nggak ada. Ikhtiar yang kedua yang bisa dilakukan adalah minta dicarikan orang tua. Nah, kenapa kok harus ke orang tua dulu? Karena teman-teman sekalian, kalau kita minta bantuan orang tua untuk mencarikan, ada beberapa keuntungan. Yang pertama, ya orang tua kita itu paham kebutuhan kita seperti apa. Yang kedua, kalau kita minta orang tua kita untuk mencarikan, kita membantu orang tua kita untuk menggugurkan kewajiban mereka, terutama ini untuk anak perempuan ya.
Karena tugas seorang ayah itu, tugas orang tua itu adalah mencarikan jodoh untuk anaknya. Jadi ayah ini belum berakhir tugasnya ketika apa? Ketika anak ini belum nikah. Nah, maka kita bantu, minta. Terkadang dan nggak terkadang, ini pengalaman saya ini hampir banyak akhwat itu terkadang nggak minta ke orang tuanya untuk dicarikan. Ya, dia lebih baik menunggu seseorang untuk datang. Padahal bisa jadi orang tuanya ini mau carikan juga segan-segan. Ya, gitu. Orang tuanya ini mau nyari juga segan-segan. Maka minta, ya, sampaikan ke orang tua, ma ini sudah waktunya nikah, minta tolong dicarikan. Ya, request. Ya. Saya pengennya yang seperti ini, minta tolong dicarikan yang seperti ini. Gitu. Makanya saya saling sampaikan, antum itu bahkan sebelum menemukan seseorang itu harusnya ngomongnya ke orang tua dulu. Sebelum pengen nikah itu harusnya sudah ngomong ke orang tua. Nanti aku nikahnya mungkin 1 tahun lagi aku nikah, minta tolong dicarikan ya. Gitu. Jadi izinnya itu harusnya nikah itu jauh-jauh hari, teman-teman sekalian, menemukan munya tadi itu. Ya, minta carikan orang tua. 2, 3, kalau juga memang nggak berhasil, 3, minta carikan teman dekat. Nah, kita punya teman dekat tuh yang biasa kita ajak curhat, ya. Bisa jadi minta bantuan dicarikan oleh teman kita yang sudah menikah. Nah, barangkali misalnya kalau ikhwan, istrinya teman kita ini punya juga link yang bisa dikenalkan ke kita. Kalau akhwat, bisa jadi mungkin suaminya dari istri kita itu punya link teman yang lainnya, teman pengajian atau seperti apa yang juga sedang mencari istri, bisa dikenalkan ke kita. Gitu, ya. Yang keempat, minta dicarikan guru atau ustadznya. Ya, kalau kita ngaji di satu tempat atau kalau kita berguru di satu tempat, kita punya guru, ya, guru apa saja, guru kehidupan, ya, guru di pengajian dan seterusnya, minta dicarikan oleh guru kita. Insya Allah, ya, guru kita ini juga memiliki tanggung jawab besar untuk mencarikan murid-muridnya. Nah, terakhir kalau poin 1 sampai 4 itu sudah mentok, teman-teman sekalian, baru silahkan ikut biro jodoh sebagai bentuk ikhtiar. Nah, gitu ya, sebagai bentuk ikhtiar. Gitu. Saya tidak merekomendasikan untuk duduk diam menunggu, ya. Kenapa? Karena hari ini berat rasanya kalau antum harus duduk diam dan menunggu. Ya ikhtiar saja. Ya, ikhtiar saja untuk bisa melakukan. Minimal ikhtiar langitnya dijalankan. Nah, ketika semua ini sudah dilakukan teman-teman sekalian, biasanya saya minta untuk melakukannya test case 40 hari. Jadi ikhtiar buminya tadi dibuat dalam bentuk checklist harian, ikhtiar langitnya ini dibuat, ikhtiar buminya dan ikhtiar langitnya ini dibuat dalam bentuk checklist harian. Hari ini sudah sholat tahajud belum? Hari ini sudah sholat duha belum? Ya. Hari ini sudah baca Quran belum? Ya. Hari ini sudah infak belum? Kemudian ikhtiarnya bumi juga disebut, hari ini menghubungin siapa ya, hari ini kemudian mau minta bantuan siapa ya, nah gitu. Kalau gagal coret minta bantuan yang lainnya, kalau gagal coret minta bantuan yang lainnya. Kalau kita itu sudah seperti itu, ya, ini yang saya sebut bahwa ikhtiar kita itu sudah kuat menghujam. Kalau ikhtiar kita ini sudah kuat menghujam, insya Allah, ya, gitu. Insya Allah, nah, tidak lama lagi fajar itu akan datang. Gitu. Fajar sodik itu akan datang, ya, fajar kemenangan itu akan datang, ya. Bukankah pagi itu dilalui ketika malam itu semakin gelap? Saya begitu, teman-teman sekalian. Artinya apa? Kemenangan itu akan ditemui oleh orang-orang yang telah melalui perjuangan yang hebat. Pertanyaannya, kita itu mau menang tapi belum berjuang yang hebat, layak enggak kemudian kita itu menjadi seorang yang menang, ya. Nah, ini ikhtiar langit dan ikhtiar bumi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini dalam rangka ikhtiar kita, ikhtiar teman-teman sekalian untuk menemukan mu yang sampai hari ini bisa jadi belum ketemu, yang mu sampai hari ini bisa jadi ketemu tapi masih maju mundur, atau mu yang kemudian bisa jadi hari ini sudah ada usaha tapi tidak bisa memberanikan diri, ya. Saya tidak sedang berbicara mu-nya ini terkait dengan pacar, tidak juga teman dekat, tidak juga kemudian LDR-an, ya. Saya garis bawahi, ya, itu
Karena memang mumu yang seperti ini tidak layak untuk kemudian kita perjuangkan. Nah, gitu ya. Kalau sudah mantap, gini, bahasanya gimana ya setahu saya ya. Jadi kalau sudah mantap, lakukan ya. Gitu. Tapi kalau sudah jadi mantan, lupakan. Jadi nggak usah diperjuangkan karena mantan bukan pahlawan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa memberikan sedikit bayangan bagi teman-teman sekalian. Apa yang harus dilakukan setelah ini untuk menemukan mu yang hari ini kita cari untuk melengkapi separuh dari kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin bisa lanjutkan diskusi atau seperti apa. Silakan. Ya, baik Ustaz Jatmiko. Insyaallah ini kemarin saya disuruh host karena memang saya host di setiap hari Selasa dan nggak tahu ini sepertinya sengaja ini dari admin ini memberikan tema di hari yang seperti ini dengan status saya yang seperti ini. Insyaallah. Iklan ini sepertinya iklan. Ini Mas Robi ini harus nanti saya DM ini nanti nih. Ya Ustaz, Masya Allah, jazakallah khair atas materinya sangat luar biasa. Ini materi seperti ini yang sebenarnya Afwan ini saya tidak bisa menampilkan video karena sinyal yang kurang bagus, jadi saya takutnya nanti sedikit error. Jadi agar lancar mungkin Afwan saya izin untuk hanya suara saja ini. Siap. Sebagai host. Ya, siap. Jadi kalimat terakhir tadi saya nggak nutut mau nyatut tadi. Jadi luar biasa sekali kalimat penutupnya dari Ustaz Jatmiko ini, insyaallah. Jadi itu teman-teman, insyaallah apa yang disampaikan oleh Ustaz Jatmiko ini semoga menjadi semangat bagi kita karena saya lihat audiens ya di ruang Zoom ini kebanyakan justru malah akhwat ini. Harusnya ikhwannya ini kumpul ini karena sebenarnya sebagian besar 80% nasihat yang disampaikan ini sebenarnya untuk para ikhwan ini agar taubat ini. Karena pertanyaan nanti ini Ustaz yang saya baca sekilas ini kasusnya terlalu banyak dari ikhwan ini nanti yang akan disampaikan oleh penanya-penanya ini. Jadi insya Allah sebentar lagi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam bertanya. Saya buka dulu kesempatan bagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya langsung melalui suara. Bisa raise hand. Mungkin ada, silahkan. Kalau tidak ada, nanti akan saya bacakan pertanyaan pertama yang masuk melalui chat ruang Zoom ini. Insya Allah pertanyaannya melimpah, Ustaz. Karena temanya ini tema yang ditunggu-tunggu anak-anak muda ini, insya Allah. Masya Allah. Termasuk saya ini. Ya, baik. Gitu. Ya, kita akan langsung ke pertanyaan pertama. Ada ini Mas Wawan Taryanto nih, kelihatannya angkat tangan. Oh, ada ya? Ada. Wawan Taryanto, Masya Allah. Silakan, admin, silakan Mas Wawan Taryanto. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suara saya? Ya, jelas. Silakan. Baik, sebelumnya Afwan sepertinya saya salah kamar ini. Saya kira tadi itu ini kajian munakahat gitu ya. Yang maksudnya yang udah siap untuk menikah gitu kan. Mungkin saya daripada bertanya, saya di sini bakal lebih ke sharing sih. Siap. Sharing mengenai pengalaman saya, gimana saya menjalani proses ta'aruf saat ini gitu ya. Mungkin yang pertama yang paling mencengangkan bagi saya adalah saya kira yang pertama itu ta'aruf adalah proses untuk mengenal gitu ya sebelum hitbah. Dan ternyata saya kemarin sempat mengikuti seminar munakahat juga. Jadi yang namanya ta'aruf itu proses setelah hitbah sampai ke penentuan ijab qabul hari akad gitu ya. Dan kemudian gimana sih proses saya bisa berta'aruf dengan si akhwat ini yang sedang sebenarnya saya udah daftar KUA gitu ya. Saya udah daftar KUA, alhamdulillah. Tapi untuk pelaksanaan pernikahan masih sekitar 2 bulan lagi. Nah, gimana sih prosesnya? Sebenarnya saya juga agak tidak menyangka gitu. Yang namanya jodoh memang datang dari apa tadi? Yang dari arah yang tidak disangka-sangka, betul ya? Betul. Yang jelas waktu itu mungkin saya ceritakan pertama-tama saya sedang gelisah karena kan usia sudah beranjak semakin tua lah katakan
Saat ini saya 27 tahun gitu ya, udah usia matang untuk menikah dan sudah merasakan ketika melihat akhwat ya udah timbul syahwat-syahwat ya yang luar biasa gitu. Saya mulai gelisah, kemudian saya berdoa kepada Allah, ya Allah, nampaknya saya udah gawat nih, pikir saya, gimana caranya, tolong pertemukanlah dengan jodoh, saya bilang kan. Terus suatu hari saya ngikut ke sebuah kajian gitu kan, sebuah kajian, tiba-tiba si Ustadz ngomong kayak gini, Mas, tolong buat CV ya, katanya gitu kan. Buat apa, Tat? Buat aja dulu, katanya. Ya udah, saya buat. CV apa, Tat? Ya buat nikah, katanya. Pikir saya gini, kekhawatiran saya banyak gitu ya. Yang pertama, saya saat itu belum bekerja gitu. Kemudian ya saya punya banyak permasalahan di keluarga, dari hutang, dari ekonomi yang bisa dikatakan miskin lah. Gimana saya mengatasi itu? Saya curhat aja di biodata itu. Nama saya siapa, tinggi badan, berat badan, sebagaimana kriteria yang saya inginkan. Kemudian saya curhat di situ. Kalau misalkan antum mau sama saya gitu, kemungkinan ya bakal lebih dekat ke susah gitu ya dari segi ekonomi. Saya bilang tuh. Tapi insya Allah saya mau bertanggung jawab dan saya mau berusaha gitu kan. Intinya segala kekurangan kita gitu ya dari saya sendiri, karena saya lebih takut di situ sih. Saya tulis di situ kan. Nah, saya serahkan ke ustadz saya CV saya gitu. Kemudian nggak lama dari itu, mungkin sekitar 4 hari atau 5 hari, alhamdulillah ada balasan CV dari si Ahwat. Nah, pikir saya, oh ya udah, insya Allah nih, kan saya udah bilang kan di CV kalau saya banyak kekurangan dan lain sebagainya, dan udah dibalas CV, ya udah saya lanjut aja, pikir saya gitu. Setelah lanjut, nggak perlu lama, ya saya langsung temuin aja bapaknya. Nah, buat para ikhwan nih yang sudah pengen menikah benar, kata Ustaz Jarmiko tadi, udah action aja dulu dah gitu kan. Tunjukin kalau antum ini benar-benar serius gitu kan. Insya Allah nanti ada jalan. Dan alhamdulillah setelah saya melamar si Ahwat sama orang tuanya dan disambut dengan alhamdulillah dengan luar biasa. Dan disinilah pada proses ta'aruf ini saya merasa banyak perubahan bagi diri saya. Yang pertama yang jelas, yang tadinya saya susah gitu nyari kerjaan, susah gitu ya. Pikir saya ya udahlah, saya mau nikah insya Allah ada rezekinya, alhamdulillah gitu. Tiba-tiba ada yang hubungin. Saya nge-apply kerja ke banyak perusahaan, dan itu ada sih dipanggil, cuma nggak lolos gitu banyak. Tiba-tiba beberapa hari yang lalu ada yang hubungin ke saya, mau kerjaan nggak? Oh ya udah mau, insya Allah saya kerjaan apa aja mau gitu. Alhamdulillah, dan gajinya itu ya lumayan besar gitu, alhamdulillahnya. Oh ternyata yang pertama masalah rezeki sudah ada jalannya nih. Pokoknya nikah pasti nanti ada rezekinya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, perubahan yang terjadi pada saya ngerasa kayak mulai dari sholat gitu, yang tadinya nggak ke masjid, alhamdulillah sekarang ke masjid dan tepat waktu gitu kan, 5 waktu. Alhamdulillah banyak perubahan. Karena setelah saya menghitbah atau saya melamar si Ahwat, saya merasa saya bakal ada tanggung jawab nih ke depannya gitu kan. Makanya buat para ikhwan yang pengen menikah, coba buat CV aja dulu gitu. Nanti kalau udah ada balasan CV, langsung hitbah aja dah. Udah nothing tulus lah. Toples dumor. nggak usah, bukan toples sekarang ya. Tingles dumor gitu ya. Nggak usah banyak mikir. Kerjain aja dulu, maju aja dulu. Masalah nanti prosesnya gimana, ya udah, kalau misalkan ditolak nih ya udah cari aja lagi yang lain gitu kan. Insya Allah nanti ada rezekinya kok. Yang penting dengan itikat baik, dengan niat baik, insya Allah nanti ada jodohnya lah. Begitu dari saya. Terima kasih Ustaz Jatmiko untuk kesempatannya sama admin ya. 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 Terima kasih. Jazakallah khair Mas Wawan Taryanto atas nasihatnya yang mungkin secara khusus ditujukan kepada saya ya. Iya. Ya, baik. Saya nambah Mas Wawan tadi. Jadi oke, silakan.
terkait kemudian dengan tahapan ta'aruf, memang ada perbedaan di kalangan ustadz-ustadz kita terkait kemudian dengan tahapan, ya. Ada beberapa ustadz kita yang memang kemudian ta'aruf itu ya kepentingannya setelah kemudian dia ta'aruf itu memang kemudian seolah-olah kemudian memang ruang untuk kenalan itu ya memang sudah nggak ada. Karena memang ketika sudah ta'aruf, kemudian dia pasti lanjut khitbah atau kemudian juga kemudian menentukan waktu malimah. Tapi ada juga beberapa ustadz kita yang kemudian mengatur tahapan ta'aruf itu ya memang benar-benar ada proses ta'aruf di sana, ada proses mengenal di sana. Begitu. Ada yang seperti itu. Kalau yang saya ambil, misalnya kalau yang saya ambil tahapan ta'aruf itu ya seperti ini. Pertama, kemudian ada ikhwan, ada akhwat yang memang sama-sama kemudian pengen nikah, ya. Kunci saya adalah pengen nikah, ya, dan sudah memang siap nikah. Kalau nggak siap, sudah jangan ngirim proposal dulu kalau memang belum siap. Sudah siap nikah, ya tukeran proposal, CV, biodata. Nanti setelah kemudian tukeran di sana kemudian ada masa untuk saling ta'aruf, ya, gitu. Saling ta'aruf, saling kenal satu dan lainnya. Sampai kemudian dari perkenalan itu dirasa oke, maka kemudian nanti di sanalah masuk ke tahapan untuk menghitbah. Artinya kalau saya pribadi itu ada tahapan untuk mengenal terlebih dahulu baru ke khitbah. Ada beberapa ustadz kita yang memang mengambil pendapat khitbah dulu baru kemudian ta'aruf setelah itu. Atau ya sudah ta'aruf habis ta'aruf langsung khitbah. Dalam artian masa ta'arufnya mengenalnya itu lebih cenderung tidak ada. Nah, gitu ya. Apa ada pun ya sekilas hanya lewat CV, biodata dan seterusnya. Nah, kalau Mas Wawan tadi sepertinya poin yang ketiga itu yang didapatkan. Nah ini nanti di teman-teman bisa jadi macam-macam ya. Nah, yang dialami bisa jadi macam-macam. Ada yang kemudian memang nanti dikasih spare waktu untuk ya perta'aruf benar-benar mengenal, ya, nanya tentang backgroundnya ke keluarganya, nanya tentang orang tersebut ke teman dekatnya. Gitu. Memang benar-benar minta dilakukan yang seperti itu. Gitu. Bahkan kalau saya sampai biasanya kalau itu ikhwan, gitu, ya saya cross check sholat subuhnya di mana. Wah, bisa jadi begitu. Bener enggak dia ini soleh? Nah, soleh itu kan kalau ikhwan itu salah satunya dilihat dari sholat jamaahnya, misalnya begitu. Nah itu saya mengomentari sedikit. Jangan sampai nanti ada yang beranggapan, wah saya nggak pengen ta'aruf karena setelah sudah ta'aruf langsung nikah, wah gitu. Nggak sempat nanti cari yang terbaik, nggak, macam-macam, ya. Nah, insya Allah begitu. Silakan Mas, dilanjutkan. Ya, Ustaz, Masya Allah. Ini pembukaan yang sangat membara dari dari Mas ini tadi, Mas Wawan. Mas Wawan. Ya, langsung jadi mau sebar undangan seperti Mas Wawan. ya, Ustaz. Jadi ya, mantap. Oke. Jadi sangat luar biasa sekali cerita yang dibagikan kepada kita dan juga luar biasa juga apa yang kemudian menjadi pemahaman yang diluruskan oleh Ustaz Niko terkait dengan CV maupun ta'aruf itu sendiri. Ya. Ini akan bertambah lagi pertanyaan-pertanyaan sepertinya. Jadi kita langsung saja, Ustaz. Siap. Kita banyak sekali penanya-penanya dari teman-teman di kafe pada malam hari ini karena antusias yang luar biasa. Jadi kita akan langsung kepada pertanyaan pertama. Ini dari teman kita, kita skip aja namanya, mungkin lebih baik seperti itu. Jadi Bismillah, izin bertanya, apakah bisa kita menyebut nama seseorang dalam doa kita atau bagaimana? Mohon penjelasannya, Ustaz. Syukran. Monggo, Ustaz. Yang pertama, secara hukum, kalau hukum itu kan kita berbicara hukum syara ya, boleh, kemudian wajib, halal, maupun dan seterusnya itu ya, boleh atau kemudian tidak boleh berbicara. Yang saya pahami, yang ilmu yang kemudian saya dapatkan dari beberapa guru-guru saya, ustadz saya, bahwa menyebut nama seseorang dalam doa ya, agar diperkenankan menjadi jodoh kita itu boleh. Boleh. Gitu. Nah, kebolehannya ya hanya sebatas boleh. Dalam artian begini, boleh itu konsekuensinya kan dua, ya teman-teman sekalian ya. Boleh itu konsekuensinya dua. Ia boleh diizinkan sehingga kemudian benar-benar jadi, atau ia boleh tapi konsekuensinya belum diizinkan. Artinya apa? Kalau kemudian kita itu sudah menyebut nama seseorang, berarti kita sudah harus siap mengikhlaskan diri. Kalau diterima, ya siap. Kalau kemudian nggak diterima, juga siap.
Jangan sampai kemudian kita itu sudah menyebut nama, tapi kita gagal move on ketika kemudian tidak berlanjut. Nah ini yang menjadi nggak boleh tuh begini. Kayak gitu. Pokoknya aku nggak mau nikah kalau nggak sama dia. Namanya sudah terlanjur nyantol gitu ya. Nggak boleh kalau sudah seperti itu. Ya, maka kemudian tadi bolehnya itu sebagai kemudian kalau bahasa saya yang memperspesifikkan nama. Tapi sekali lagi ya, nama itu Allah yang menyimpan. Ya, tugas kita ya ikhtiar saja. Ini bagian dari ikhtiar kita. Semoga kemudian Allah ridho dengan ini. Jadi itu ya, secara hukum yang saya pahami boleh menyebut nama seseorang dalam doa agar Allah berkenan menjadikan salah satu orang tersebut bisa menemani hidup kita. Gitu. Ada yang mengkiaskan, wallah alam apakah kemudian ini bisa dikiaskan bahwa Rasulullah ketika di masa di Mekah pada saat itu kalau tidak salah itu juga kemudian berdoa kepada Allah untuk apa? Untuk meminta Allah memasukkan salah satu dari dua suku dua pemuka suku pada saat itu untuk menjadi penolong Islam. Nah gitu kan, dua pemuka suku menjadi penolong. Rasulullah sebutkan ya kalau enggak fulan ya Allah si fulan. Jadikan salah satu di antara mereka itu menjadi orang-orang yang kemudian akan membela Islam. Dan nyatanya Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan salah satu dari mereka. Nah semoga dengan menyebut nama seseorang itu kita Allah Subhanahu Wa Taala semakin mempermudah langkah kita untuk melanjutkan prosesnya. Itu saja sih yang saya pahami seperti itu teman-teman sekalian. Boleh. Itu Mas. Baik Ustaz, Masya Allah ini pertanyaannya dari saudara kita semoga terjawab ya dengan jawaban dari Ustaz Jatmiko. Jadi baik-baik jangan sampai salah sebut nama ini, nama panjangnya harus dihafal. Iya betul juga ya. Dan luar biasanya tentu saya setuju dengan Ustaz Jatmiko kalau toh kemudian kita sudah terlanjur sebut nama dan ternyata bukan nama itu jodoh kita, jadi ya kita harus ikhlas seperti itu. Baik, kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin Ana bertanya. Ana ada niat untuk ta'aruf sama seseorang, hanya saja Ana merasa bingung dengan pilihan Ana sekarang karena dia seorang duda. Bagaimana cara meyakinkan diri Ana Ustadz? Terima kasih. Ya, monggo Ustadz. Baik, yang pertama sakinah itu Allah yang memberikan. Jadi ketenangan itu Allah yang memberikan. Sehingga kemudian kita bisa tenang dan bisa memutuskan mana yang terbaik itu Allah yang memberikan. Maka mintanya satu pertama ke Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tentu untuk memilih sesuatu itu kita perlu memunculkan plus minus dari pilihan-pilihan kita. Contoh misalnya, si fulan ini duda. Minusnya apa sih? Ketika kemudian kita itu bersuamikan seorang duda. Satu bisa jadi stigma di tengah-tengah masyarakat ya. Stigma di tengah-tengah masyarakat gimana di daerah kita ya, di daerah masing-masing loh ya, ini kan setiap daerah beda-beda gitu. Kalau misalnya di daerah kita enjoy aja, biasa-biasa aja, jadi itu nggak menjadi begitu masalah. Yang kedua, ketika kemudian juga sudah duda, ini ada embel-embelnya nggak di belakangnya. Misalnya embel-embelnya saya maksud apa? Misalnya ini ada anaknya nggak sebelumnya. Karena ketika kemudian duda, dia masih punya tanggung. Ketika punya anak, dia masih punya tanggungan untuk memberikan nafkah untuk anaknya terutama. Ya, itu. Maka kalau dia masih punya tanggungan, maka secara otomatis ketika dia cari nafkahnya itu akan terbagi. Ya, tidak hanya ke kita, tetapi juga ke kewajiban dia untuk menafkahi anaknya tadi. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga perlu dicari tahu dudanya ini karena apa, ya. Bercerainya ini karena apa? Kan ada orang ya cerai hidup, cerai mati itu bahasanya kalau dia itu. Kalau cerai meninggal berarti ya memang karena qadanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau misalnya cerai hidup ini perlu ditelusuri lebih jauh. Ya kenapa kemudian bisa sampai cerai hidup? Nah itu ya. Jangan sampai misalnya istrinya yang memang minta cerai karena suaminya ini misalnya kasar atau misalnya KDRT dan seterusnya sehingga kemudian dia nggak cocok dengan pernikahan dia yang pertama. Nah itu menilai seseorang itu berarti memunculkan kemungkinan yang akan hadir
di tengah-tengah kita. Kemungkinan yang hadir itu bisa baik, bisa buruk. Maka kemungkinan baik dan buruk itulah yang kita jadikan bahan pertimbangan. Kalau ternyata kemudian banyak baiknya, ya, buruknya bisa tertutupi, maka ya insya Allah kita minta Allah untuk kemudian semakin menguatkan. Ya, kita minta Allah kemudian untuk saling menguatkan. Ya, saran saya tadi yang dilakukan oleh ikhtiar buminya itu minta saran, ya, minta saran orang tua, misalnya minta saran teman, gitu, minta saran yang lain dan sebagainya. Gitu. Itu kalau kemudian kalau si akhwat ini nikahnya dengan duda, ya, gitu. Ya kembali ketenangan itu Allah yang memberikan. Kita bisa tenang untuk memilih sesuatu itu ya karena Allah. Maka minta ke Allah untuk kemudian ditenangkan, diberikan pilihan. Dan kita harus sudah yakin, teman-teman sekalian. Yakin ini begini maksudnya. Kalau kemudian kita sudah menetapkan hati dengan bersama orang tersebut, gitu ya. Biasanya kan bayangannya begini, wah nanti kalau saya nikah dengan ini, gimana nanti kalau kemudian cerai lagi? Wah, itu sudah nggak boleh dijadikan pertanyaan di awal. Kenapa? Karena kalau kita itu sudah mantap dengan seseorang, harusnya kita itu yakin bahwa apa yang akan terjadi setelah itu bagian dari ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Gitu. Artinya apa? Kalau tadi kata Mas Wawan, ya go ahead aja, ya maju aja. Sudah karena kondisi itu kita memang sudah mengazamkan dan memantapkan diri. Apa yang terjadi setelah itu ya kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai macam keburukan, dan semoga Allah menjadikan keluarga kita ini keluarga yang tidak hanya sakinah mawaddah warahmah di dunia, tapi juga kemudian sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab, ya. Semoga bisa memberikan pencerahan. Baik, Ustaz Jatmiko. Jazakallah khair atas jawabannya. Saya sangat setuju dengan beliau. Kita harus minta ketenangan dan juga bagaimana kemudian semua itu tergantung dari diri kita, dengan siapa kita nantinya berjodoh, dengan status yang dimiliki pasangan kita. Semoga Allah tetap memberikan kita keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Kita akan lanjut, Ustaz, ke pertanyaan selanjutnya. Siap. Sebentar saya scroll dulu. Oh, ini ada yang bertanya tapi HP-nya error ini ya. Insya Allah semoga HP-nya bisa normal kembali dan bergabung di ruang Zoom ini. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana jika ada ikhwan yang mendekati Ana, dia terus memberikan harapan kepada Ana? Waduh, tapi ketika Ana tanya akan keseriusannya, dia belum ingin menuju ke situ. Lantas bagaimana, Ustaz, agar Ana bisa menjaga hati Ana? Masya Allah, Ustaz, ini kasusnya yang sangat biasa terjadi ini, ikhwan PHP. Silakan, Ustaz. Baik. Poinnya gimana tadi? Kita sudah serius, dia nggak serius, gitu ya? Iya, ketika ditanya keseriusan, si ikhwan kemudian bertele-tele seperti itu, Ustaz. Bagaimana ini? Oh. Iya. Baik. Jadi menilai keseriusan seseorang itu ditandai dengan dia sudah punya target untuk menikahnya itu kapan. Nah, itu tanda seseorang itu serius nikah atau enggak. Jadi kalau misalnya ada seorang ikhwan yang ngajak kemudian kita itu nikah, tetapi ketika kita tanya, emang kita nikahnya mau kapan? Kemudian dia jawab nggak tahu, nah kita jalani aja dulu, berarti itu dia belum siap. Ya, dia belum siap, dia baru sekedar mau. Kalau dengan ikhwan seperti itu bagaimana Ustadz? Gitu ya. Yang pertama, beri dia waktu ya untuk apa? Memutuskan kapan dia siap untuk nikah. Kalau kemudian sudah kita kasih waktu tetapi dia juga belum bisa memutuskan, maka bisa jadi dia memang bukan orang yang dijadikan sebagai teman dalam hidup kita. Ya, bisa jadi dia cuman orang yang hanya sekedar lewat saja, gitu ya. Karena yang hadir belum tentu jadi takdir, misalnya gitu ya. Jadi dia hadir di kita, tapi bukan takdir kita, gitu ya. Nah, maka tadi untuk memastikan seseorang itu siap ataukah tidak, serius ataukah tidak, itu dari rencana kapan dia mau menikah. Kalau misalnya ada ikhwan yang datang itu tanya aja, emang rencana mau nikahin kapan? Kalau belum punya target, kasih waktu. Tak kasih waktu seminggu deh atau sebulan deh. Kapan sih?
kamu punya rencana menikah. Kalau juga nggak ada, ya sudah. Gitu. Artinya sudah nggak ada ikatan apa-apa kemudian di antara kita. Gitu. Dan tadi ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan keyakinan ya. Kita berhubungan dengan keyakinan. Jangan sampai para akhwat ini ya ragu ketika, wah Ustadz kalau saya melepaskan ini saya khawatir nanti nggak ada lagi yang datang begitu. Nah, gitu. Jangan sampai. Kenapa? Berarti kita ini sudah apa? Nggak yakin sama Allah kalau sudah begitu. Harusnya kita itu yakin. Kalau kemudian kita itu berani nolak seseorang karena memang dia itu nggak serius, berarti kita yakin bahwa memang ya dia itu bukan orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk bersama dengan kita. Yakinnya di situ. Kadang kita itu kan khawatir mau ngelepas orang itu nggak berani, khawatir nggak ada yang datang lagi. Padahal kita itu punya Allah yang kemudian ya pasti akan memberikan solusi atas setiap permasalahan kita. Ya, masalahnya kan di situ. Artinya apa? Kalau memang kita tahu dia itu nggak serius, ya sudah lepaskan aja. Lepaskan aja. Insya Allah yang kemudian yang serius pasti akan datang. Kalaupun kemudian dia pada saat itu nggak serius dan kemudian hadir kembali kemudian serius, ya bagaimana Ustaz? Ya diterima saja. Karena memang bisa jadi jalannya seperti itu. Ya, nah itu ya untuk ikhwan yang PHP. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz Miko, luar biasa sekali ini jawabannya yang terkait dengan kejadian yang mungkin sering dialami oleh mbak-mbak akhwat ini ya. Jadi saya mewakili para ikhwan, mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi memang perlu untuk kemudian ikhwan ini tidak memberikan sesuatu yang tidak pasti ya. Sebaiknya diam kalau belum siap. Baik, kita jangan hiraukan omongan saya ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Masya Allah ini pertanyaannya semakin lama semakin bertambah. Saya ingin ingatkan saja, kita akan mungkin saya batasi sampai pukul 22.30 WITA ya, karena saya ada di Bali ini. Jadi 21.30 WIB jadinya. Karena waktunya sudah sangat malam dan mungkin kita akan memberikan Ustadz Jatmiko untuk istirahat karena jika terlalu malam juga kurang bagus ya. Jadi itu saja pesan saya. Jadi kita akan percepat, nanti akan saya baca. Semoga terakomodasi semuanya pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman di ruang Zoom ini. Pertanyaan selanjutnya. Tadi sebentar saat saya scroll lagi. Ya, baik. Ada pertanyaan selanjutnya dari seorang yang ada di Kebumen ini. Kebumen, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya, jika kita dipertemukan dengan seseorang yang ingin menikahi kita, dia sudah mantap dan sudah siap, tapi kita merasa kurang pas atau kurang cocok. Sedangkan orang tua pun menyuruh saya untuk menikah dengan si ikhwan itu. Jadi bagaimana Ustaz? Saya bingung. Jika saya setuju menikah dengan si ikhwan, takutnya malah saya tidak bisa berbakti kepada suami, yang ada justru malah akan menjadi dosa bagi saya. Ya, ini terkait dengan hati, Ustaz. Jadi hatinya merasa kurang cocok dengan apa yang kemudian hadir untuk siap mengkhitbah dia. Silakan, Ustaz. Siap. Yang pertama perlu dianalisa ketidakcocokannya itu karena apa, ya. Gitu. Kalau misalnya ketidakcocokannya karena fisik, nah, ya. Ataukah kemudian ketidakcocokannya karena akhlaknya, atau karena ilmunya, atau misalnya karena latar belakangnya, karena pendidikannya, atau karena apa? Misalnya seperti itu. Itu perlu dianalisa. Kalau misalnya yang dikhawatirkan kemudian tidak bisa berbakti ini, saya juga masih bingung ini tidak bisa berbakti seperti apa, karena memang berbakti seseorang itu bisa dikatakan bisa berbakti ataukah tidak itu kan setelah kemudian praktek, baru kemudian wah ini nggak bisa berbakti ternyata. Nah itu khawatir mungkin tidak bisa mencintai, bisa jadi karena bisa jadi seperti itu. Maka perlu dianalisa. Ini faktornya apa? Ya, karena faktor misalnya fisik kah, atau misalnya karena faktor agamanya.
Kalau karena memang kemudian faktor agamanya, terkadang kalau faktor agamanya pun saya kadang minta cross check lagi. Ini agamanya masih bisa ditolerirkah ataukah kemudian tidak? Dalam artian apa? Misalnya si ikhwan ini, anggap aja ini yang tanya apa ya. Yang anggap aja misalnya si ikhwan ini, misalnya Ustadz bacaan Al-Qur'annya masih kurang baik, misalnya begitu ya. Kemudian sakofahnya atau ilmu agamanya juga kurang tinggi gitu ya. Tapi ini orangnya ya dari sisi akhlak atau sisi yang lain itu bagus. Tapi saya nggak yakin dengan itu saya mau maju, misalnya begitu ya. Maka kalau dia dari sisi itu, saran saya dia masih perlu dipertimbangkan, masih perlu diberi waktu, dan masih perlu untuk diperjuangkan. Kalau semisal memang kemudian agama yang saya maksud itu satu, itu adalah akhlaknya yang memang kemudian buruk, yang kedua juga kemudian pemahamannya yang juga misalnya anggap saja kita nyeleneh dan tidak berada di jalur Islam yang baik, maka ini kalau kita masih ragu dengan itu, harusnya kita memantapkan diri untuk memang tidak melanjutkan proses dengan dia. Ya, itu. Nah, kalau kemudian sudah berbicara terkait dengan fisik, fisik ini berat hubungannya ya. Fisik ini ukurannya itu selera soalnya. Fisik ini ukurannya selera. Gitu. Dan kita juga pun tidak bisa memaksakan diri untuk kemudian tetap bersama dengan orang yang kita ya namanya nggak suka mau gimana ya. Gitu. Karena begini, saya kasih gambaran gini, nikah itu nggak cuma untuk sehari 2 hari ya. Nikah itu nggak cuma sebulan 2 bulan, nikah itu nggak cuma setahun 2 tahun. Ya, nikah itu nggak bisa tukar tambah. Kalau antum nggak suka hari ini, besok tukar dengan yang lain, antum boleh nambah, itu nggak bisa. Artinya apa? Kalau antum sudah memantapkan diri, terima nggak terima, mau nggak mau, antum harus menjalani hidup dengan seseorang itu. Ya. Kalau antum merasa kemudian memang sudah nggak bisa menerima dia dengan kondisi apa adanya, ya, maka kita harus bersiap menerima dia ya, dengan orang lain. Atau kita cari yang lain. Kalau itu berbicara fisik. Berat kalau memang sudah berbicara fisik. Maka dicek lagi. Ya, merasa nggak cocoknya itu karena apa? Kalau karena fisik, itu sudah urusannya perasaan. Yang namanya perasaan itu, mau dikasih nasihat seperti apapun, kalau sudah nggak seret, Ustaz, nggak cocok, Ustaz, mau dipaksakan, saya takut nggak berbakti, ya sudah berat ya, kondisinya seperti itu. Ya berat. Ini fisiknya Ustaz nggak bisa ditolerir lagi. Oh ya sudah. Nggak bisa. Karena memang kata Rasulullah, ya salah satu yang diperintahkan itu ketika menikah, ya melihat, gitu. Bahkan yang menjadi salah satu sebab seseorang itu diperintahkan menikah kan ada kecondongan dari seseorang itu terhadap diri kita. Misalnya kita ngelihat orang kok kemudian kita ada kecondongan dan mau, itu menjadi sebab pertama untuk kita menikah dengan. Kalau kemudian kita ini sudah melihat bolak-balik Ustadz tapi nggak condong-condong ini ya, gitu. Ya sudah nggak usah dipaksa. Gitu. Berarti memang bukan condongnya kita bukan ke situ. Gitu. Walaupun, saya sampaikan ya, walaupun cinta itu bisa tumbuh karena biasa. Hari ini mungkin kita bilang nggak suka Ustadz, ya. Tetapi bisa jadi sukanya kita itu dengan sesuatu yang hari ini belum kita lihat dari orang tersebut. Nah, berarti kalau antum mau menjalaninya dulu, ya silakan. Tetapi kalau kemudian nggak yakin saya Ustaz, nah ya sudah, istiqoroh aja. Kalau memang kemudian mantap untuk tidak lanjut, nggak usah lanjut. Kalau memang kemudian semakin mantap, dia sudah lanjut. Bismillah. Gitu. Siap dengan berbagai macam konsekuensi. Karena begini, ya, yang yakin bisa sehidup semati saja, bisa putus di tengah jalan. Ya, ceweknya ganteng, cowoknya ganteng, ceweknya cantik, semua serba sama, itu tidak bisa memastikan seseorang untuk sampai akhir kehidupan. Apalagi yang kemudian misalnya ada ketimpangan bahasa saya itu ya, ini ekstrim nih bahasanya. Gitu. Atau terkadang ya namanya jodoh ya, sulit mau dikata-katakan. Ada ikhwannya, akhwatnya misalnya cantik, ikhwannya juga ganteng, juga bisa sampai langgeng. Bisa juga enggak. Misteri jadi teman-teman sekalian. Enggak bisa dijadikan ukuran memang. Wallahu a'lam bishawab. Masa depan saya pribadi tidak bisa mengukur akan jadi seperti apa. Kita mintanya ke Allah aja lah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mas, itu masih bisa saya sampaikan Mas. 10:22 ternyata ya. Ya, Ustaz. Masyaallah. Nggih, jazakallahu khair.
Ini nasihat bagi kita yang masih ragu dengan apa yang kemudian menjadi beban di hati terkait dengan masalah jodoh ya. Jadi itu sangat luar biasa. Kalau sudah masalah prinsip ya susah ya. Jadi teman-teman semoga bisa menemukan yang cocok dan langsung menikah nanti kalau sudah menemukan. Termasuk saya. Baik, Ustadz. Kita akan lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Ini ada salah satu penanya langsung memborong 3 pertanyaan. Jadi Afwan mungkin saya akan bacakan 2 saja karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Jadi saya akan bacakan pertanyaan pertama dan kedua yang sebutnya ini menjadi pertanyaan yang mungkin banyak dialami oleh teman-teman kasusnya. Pertanyaan pertama, apakah dengan cara stalking seseorang di sosmed yang diinginkan termasuk dalam salah satu ikhtiar? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, bagaimana jika akhwat ingin mengajukan CV akan tetapi balik lagi akhwat memiliki rasa malu terlebih ketika CV tersebut ditolak. Bagaimana cara menghilangkan rasa kekhawatiran tersebut? Ya. Monggo, Ustaz. Baik. Jadi yang pertama terkait dengan stalking ya akun sosmed seseorang, apakah ini bagian dari ikhtiar? Kalau kita memang sudah ya memutuskan untuk menikah dan siap, nah, ini kalau pendapat saya ini bagian dari ikhtiar. Ya, kalau secara hukum, kalau saya mengambil pendapat ini boleh, tetapi hati-hati bahwa di dalam sesuatu yang boleh ini terkadang, nah gitu ya, akan ada lari kepada hal-hal yang mungkin buruk, akan juga kemudian semakin kuat ketaatannya dan seterusnya. Karena kebolehan ini ada di tengah-tengah. Maka pastikan ketika kemudian kita ingin mengetahui seseorang itu dari sosmednya dengan cara men-stalking, kita harus punya pengetahuan bahwa apa yang kita lihat di sosial media itu bukan apa yang terjadi sesungguhnya. Itu harus sudah paham. Yang kedua, apa yang kemudian kita lihat di sosial media, jangan sampai kemudian membuat setan itu semakin mudah menjerumuskan kita kepada maksiat yang lain. Padahal niat kita baik untuk nikah. Tapi karena kemudian kita terlalu sering stalking, jadi kemudian nggak malah kemudian terjubur kepada maksiat yang lainnya. Ya dalam artian kemudian apa yang kita cari kalau sudah didapatkan sudah, nggak bolak-balik itu artinya. Ya langsung aja lah ke dunia nyatanya saja daripada kemudian melihat kondisi itu. Karena tadi saya sampaikan apa yang kita lihat di sosial media itu belum tentu apa yang terjadi dalam dunia nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana jika awat ingin mengajukan CV akan tetapi dia memiliki rasa malu ketika ditolak? Ya, kalau akhwat pengen tahu, ya begitulah perasaan ikhwan yang kemudian hari ini nggak berani-berani ngajukan CV, ya. Kalau ngajukan CV takut ditolak Ustadz, nah ya gitu. Ya sama lah gitu ya. Ikhwan juga kalau kita tunggu-tunggu kadang ya ada rasa malu kalau saya ngajukan Ustadz, nanti kalau saya ditolak gimana? Nah, benar Ya Ustaz, kalau benar. kemudian kalau kemudian kita mau mencontoh Bunda Khadijah ya nggak perlu malu-malu. Ya kalau memang kemudian kita melihat ada seseorang yang memang layak kita jadikan sebagai calon dan memang dia bisa jadi dia juga malu pengen minta kita, wah saya ini nggak cocok deh dengan si akhwat itu, akhwatnya aku mau ngajukan malu gimana ya gitu. Ya kalau kita pengen mencontoh Bunda Khadijah, kalau kita melihat seseorang itu memang kita lihat dia cocok dengan kita, ya nggak perlu malu. Dan teman-teman sekalian, ini sudah konsekuensinya itu apa? Bagi akhwat, ya, kalau kemudian kita tidak menyerang, ya kita akan menjadi orang yang menunggu. Menunggu itu konsekuensinya bisa lama, bisa membosankan. Ya, kalau kemudian kita itu proaktif, konsekuensinya ya bisa jadi ditolak, gitu ya. Konsekuensinya bisa jadi ditolak. Itu setiap pilihan kita itu ada risikonya. Ya, setiap pilihan kita itu ada resiko yang kemudian diambil. Gitu. Ya, kalau saya sih saya sudah nikah sih. Jadi ya woles aja lah, gitu ya. Woles aja. Karena berapa banyak pun rekor kita ditolak selama ta'aruf, tetap akan tertutupi dan hilang ketika kita diterima oleh satu orang yang bersiap dan sedia menjadi teman kita untuk menghadap penghulu. Wah, itu catatan saya. Jadi jangan khawatir untuk mendapatkan rekor ditolak berkali-kali. Karena rasanya akan hilang ketika sudah ada yang diajak ke penghulu. Nah,
Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Iya, iya, Ustaz. Masya Allah, jazakallah khair atas jawabannya. Semoga yang bertanya terjawab ya. Meskipun satu pertanyaan, mohon maaf tidak bisa saya sampaikan karena waktu yang terbatas. Jadi semoga itu menjawab seluruh pertanyaan yang ditanyakan tadi. Kita lanjut Ustaz kepada pertanyaan berikutnya. Ini masih ada 2 ya. Insya Allah ada 2 pertanyaan. Semoga sampai pada waktunya. 2 pertanyaan. 1 pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Akhwan izin bertanya, jika ada pilihan di antara 2 orang yang sama-sama memiliki niat baik untuk menghitbah, bagaimana cara memilih dengan baik dan agar tak salah pilih? Dan saya juga pernah baca buku, tapi lupa judulnya, isinya kurang lebih, jika ada 2 pilihan, maka pilihlah yang bertentangan dengan perasaanmu, karena boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, silakan, Ustaz. Baik. Yang pertama, kedua orang tersebut perlu ditimbang kalau bahasa saya. Ya ditimbang ya, plus minus mana si A ini kebaikannya apa, kekurangannya apa, si B ini kekurangannya apa, kebaikannya apa. Itulah yang kemudian kita jadikan sebagai patokan pertimbangan. Ya. Tidak hanya 2 orang itu, karena bisa jadi kita mempertimbangkan 2 orang itu dominannya mungkin perasaan, maka 2 nama itu juga kita perlu diskusikan ya dengan orang tua kita. Ya. Mana yang lebih baik, yang orang tua kita lebih serap dan seterusnya. Kenapa? Karena teman-teman sekalian, kita nikah itu bukan untuk diri kita saja, tetapi kita nikah itu juga untuk mencarikan teman bagi orang tua kita. Gitu. Kalau orang tua kita suka, insya Allah itu akan semakin mempermudah sakinah di dalam keluarga kita. Ya. Bisa jadi juga kemudian kedua orang itu ya namanya kita diskusikan, bisa jadi dengan teman dekat kita yang ketika memberi saran kepada kita dia realistis, dia fair, dia tidak menambah-nambahi, dia tidak mengurang-urangi. Ya, insya Allah ketika kemudian kita bisa melihat 2 orang itu dari sudut pandang yang tidak hanya dominan perasaan, insya Allah kita akan menemukan jawaban dari 2 orang tersebut. Kalau kemudian terkait dengan tadi ya, kalau berbicara tadi, saya wallah alam, saya kurang begitu mengetahui kalau diminta memilih yang bertentangan dengan perasaan, karena sebagian besar orang memilih itu biasanya dominannya perasaan, ya, dominannya perasaan. Kalau hadis yang di bawah tadi, ya, bisa jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk, atau bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik, yaitu hadis konteksnya itu pada wilayah halal dan haram. Ya. Kalau halal ya halal itu Allah sukai, kalau haram ya haram, ya, Allah tidak sukai. Maka kita kembalikan konteksnya ke sana. Kalau masuk di terkait memilih nanti bisa jadi bisa nggak masuk ya. Jadi ditimbang aja dari sisi agama seperti apa, dari sisi akhlaknya seperti apa, nanti dari sisi keluarga dan sebagainya seperti apa. Nah itu yang bisa memantapkan pilihan kita. Siap. Pertanyaan terakhir ya. Ada Mas? Baik Ustaz, pertanyaan terakhir. Terakhir dari teman kita. Silakan. Ya, pertanyaan terakhir ini dari saudara kita. Assalamualaikum Ustaz, Akhwan mau bertanya. Kalau misalkan kita mau nikah lebih dulu, tapi kita masih punya kakak yang belum nikah, dan ada tradisi di mana katanya kalau mau lanjut, si ikhwan harus ngelamar kakak dan adiknya. Mana ini? Kaifa mendapat Ustaz soal itu? Apa itu boleh, ini terkait budaya? Enggak Ustaz. Baik. Yang pertama, kita mendudukkan budaya itu dengan hukum syara ya. Budaya itu ketika memang kemudian dia bertentangan dengan hukum syara, maka budaya itu tidak wajib untuk diikuti. Gitu ya. Saya panduannya ke situ aja. Nah, ini saya kurang begitu paham ini tradisinya. Ini harus ngelamar kakak dan adiknya. Itu dua-duanya harusnya dilamar ya. Double Ustaz. Padahal posisi seperti itu ya, jadi jadi kemudian tidak boleh. Saya pulang-pulang ngelamar ini apakah kemudian cuma sekedar dilamar ataukah kemudian dua-duanya langsung dinikahi misalnya gitu ya. Nah, gitu. Nanti itu ada di dalam buku kitab Nizam Ijtimai ya, peraturan pergaulan ya. Kitab pergaulan nanti di situ ada dijelaskan terkait bagaimana menikahi adik dan kakak sekaligus. Adik dan kakak sekaligus.
Nah, kalau berbicara terkait dengan tradisi tadi nanti tinggal dilihat kecocokan antara hukum syarak seperti apa. Kalau hukum syarak itu melarang, ya kalau saya ya tidak melakukan itu. Tetapi kalau biasanya tradisi itu cuma sebagai anu aja Ustaz, sebagai apa ya? Simbolik saja. Ya kalau cuma simbolik, pertanyaannya urgenkah untuk dilakukan? Jika tidak urgen ya tidak perlu. Kalau misalnya kemudian ini urgen Ustaz, nah ini untuk dalam rangka melanggengkan tradisi, tetapi melanggar hukum syarak tidak, enggak sih, ya sudah dilakukan. Nah, pertimbangannya sih lebih ke sana, ya, lebih ke sana kalau menurut saya. Wallahu a'lam bishawab, teman-teman sekalian. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Baik Ustadz, Masya Allah, jazakallah khair atas kesempatan di sesi tanya jawab ini. Alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan yang ditanyakan di ruang Zoom melalui chat ya. Dan alhamdulillah sudah tuntas juga, sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman oleh Ustadz Jatmiko. Semoga itu semua menjawab apa yang menjadi kegelisahan teman-teman selama ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Sudah sampai kita kepada sesi ketiga, Ustadz, sesi closing statement dari jenengan terkait dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Tanpa berlama-lama, silakan Ustadz Jatmiko untuk memberikan closing statement-nya pada AV kita pada malam hari ini. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jodoh itu memang misteri. Ya. Tetapi kita yakin bahwa Allah itu tidak mungkin kemudian menciptakan seseorang itu tanpa kemudian memiliki pasangan dunia ini. Walaupun kemudian ada yang berakhir tanpa pasangan, tapi kita tidak pernah tahu tentang bagaimana akhir dari kehidupan kita. Maka ya tugas kita itu cuma ikhtiar saja. Tugas kita cuma ikhtiar saja. Dan terkait kemudian dengan ikhtiar itu yang perlu dipastikan hanya dua, ya. Ikhtiar itu benar, ya, dan ikhtiar itu maksimal. Tugas antum itu cuma ikhtiar saja. Ikhtiarnya itu benar sesuai hukum syarak dan ikhtiar itu maksimal. Terkait kemudian nanti kapan, terkait dengan siapa, ya, itu bisa jadi tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah terkait kemudian dengan ikhtiar kita dalam menjemput jodoh kita. Benar ataukah tidak, ini akan diminta pertanggungjawaban. Maksimal ataukah tidak, ini juga kemudian akan diminta pertanggungjawaban. Maka fokus pada ikhtiar yang benar dan ikhtiar yang maksimal, biarkan nama itu tetap menjadi rahasia Allah sampai kemudian kalimat saya terima nikahnya itu akan kita benar-benar rasakan hadir di tengah kita. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan itu karena kesalahan dan kekhilafan saya, semoga bisa dimaafkan. Kalau ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan itu kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih sudah diundang malam hari ini, semoga bisa memberikan pencerahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah khair Ustaz Jatmiko sudah berkenan hadir dan sudah berbagi ilmu kepada kita semua anak muda terkait dengan kajian pernikahan ini. Semoga teman-teman semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini dan menambah sakofah kita terhadap pemahaman tentang pranikah. Saya sampaikan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir dan masih bertahan ya di ruang Zoom ini. Semoga ini menjadi aktivitas amal ibadah kita pada hari ini dan Allah akan mengajar kita dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir juga terima kasih kepada petugas, operator, Mas Robi dan seluruh tim Majelis Gaul yang sudah menyelenggarakan ngafe setiap malamnya dan khususnya pada malam hari ini hari Selasa sebagai saya host. Dan juga terima kasih atas sharing yang sudah diberikan tadi oleh saudara kita yaitu Mas Wawan Taryanto ya. Semoga itu menambah pengalaman bagi kita untuk bisa melakukan proses ta'aruf ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu lagi di kafe pada Selasa depan bersama saya dan juga pada malam-malam berikutnya dengan host-host yang lain dan juga pemateri-pemateri yang lain dengan tema yang luar biasa juga. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri ngafe pada malam ini. Saya sebagai host Suryo berposisi di Bali ya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Semoga
kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Mas Jazak- Suryo. Terima kasih Mas Jazakallah. Suryo. Iya, terima kasih Ustaz Miko. Jazakallah, Ustaz Miko. Jazakallah Mas Bali. Ya, Mas Bali itu siapa namanya?